Oke, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Yones Adiyuda Subakti. Nah, dalam video yang kedua ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya, teman-teman. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi lembaga. Nah, kita akan simak untuk PPT-nya akan saya share-kan, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk pencapaian pembelajaran, kompetensi intinya yaitu yang pertama adalah menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian kompetensi dasarnya melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, perjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Nah, kita akan lanjut. Dalam persamaan akuntansi, ini sudah kalian dapatkan di akuntansi dasar, akan tetapi akan sedikit berbeda sedikit saja. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Nah, dalam akuntansi lembaga pemerintahan ini, beban itu disebut juga dengan belanja, disebut juga dengan pengeluaran pembiayaan. Nah, dalam akuntansi lembaga, beban itu diperoleh dari beban LO ditambah dengan belanja LRA ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan pendapatan dalam akuntansi lembaga itu diperoleh dari pendapatan LO ditambah pendapatan LRA ditambah dengan penerimaan pendapatan. Nah, konsep debit dan kredit. Debit dan kredit berasal dari bahasa Latin, debere dan credere. Istilah tersebut ditunjukkan dengan tanda sisi sebelah mana angka itu dicatat dalam akun T. Nah, memasukkan jumlah di sisi kredit disebut dengan mendebit, sedangkan memasukkan jumlah di sisi kanan itu disebut juga dengan mengkredit. Nah, debit atau DR berarti sisi kiri. Yang berada di sisi kiri adalah kelompok aset. Nah, kredit CR berarti sisi kanan. Yang berada di sisi kanan adalah kelompok kewajiban dan ekuitas. Nah, untuk menentukan saldo normal. Nah, pada dasarnya untuk saldo normalnya itu sama, teman-teman. Akan tetapi dalam akuntansi lembaga itu ada akun-akun baru. Misalkan, nah kalau dalam AKD, akuntansi dasar, itu pendapatan itu hanya satu, hanya pendapatan saja. Dan saldo normalnya di sebelah kredit. Nah, dalam akuntansi lembaga, itu pendapatan itu dibedakan jadi dua, teman-teman, yaitu pendapatan LO dan pendapatan LRA. Nah, kemudian beban. Beban juga sama, teman-teman. Dalam akuntansi dasar, beban itu hanya satu, hanya beban saja. Dan saldo normalnya itu di debit. Nah, dalam akuntansi lembaga, beban itu ada dua, yaitu beban dan belanja. Itu sama-sama saldo normalnya di sebelah debit. Nah, kemudian ada akun-akun lain atau akun-akun tambahan, akun-akun baru. Itu ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan, estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, kemudian apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan masih banyak akun-akun baru yang kalian perlu pelajari. Nah, dalam jurnal yang diperlukan, satu, jurnal finansial LO. Basisnya adalah accrual. Pencatatan berdasarkan basis accrual pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, LO, dan beban. Nah, kemudian untuk jurnal yang diperlukan yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran atau LRA, laporan realisasi anggaran, itu berbasis kas. Nah, pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran terdapat aliran kas masuk, pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dan aliran kas keluar. Ada belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Nah, sampai di situ dulu teman-teman kita belajar mengenai persamaan dasar akuntansi lembaga. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa teman-teman tetap belajar dan membaca literatur-literatur dari buku yang lain. Seperti itu. Sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.